Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, sebangsa dan setanah air yang berbahagia yang saya muliakan, kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Dan kali ini pada video ke-358 kita akan membahas pasal 568 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Masih dalam posisi pembahasan nahkoda dan kapal. Ini kita membahas ini kita membahas tindak pidana pelayaran nanti sampai ke pasal 574 ya, sampai 574. Setelah itu kita kepada tindak pidana penerbangan. Nah, sebagaimana saya sampaikan pada video-video di 357 kemarin, ada juga kewajiban-kewajiban kapal, kewajiban-kewajiban nahkoda kapal untuk mencatat kematian dan kelahiran. Yang saya sampaikan itu adalah sebagai tugas sampingan, itu kan. Ya karena di laut kan ya nggak ada kantor kependudukan, maka pencatatan kematian dan kelahiran untuk tertibnya administrasi kependudukan maka dibebankan kepada nahkoda. Kemudian yang kita bahas pada pasal 568 ini adalah terkait masalah penegakan hukum atau yang berhubungan dengan tersangka. Bahwa tersangka yang ada di Indonesia nggak kayak zaman dulu itu kan, ada TKP di satu kota ini, paling pelakunya juga di situ, gitu kan. Paling pelakunya di situ. Orang-orang dekat situ. Kalau akhir-akhir ini tidak seperti itu. Saya pelaku pencurian uang di ATM itu kan, ganjal ATM itu ada pelakunya dari Lampung. Dia itu jualan dari pantai utara sambil nyuri-nyuri ATM kemudian sampai Pulau Bali. Ya mungkin dia piknik juga itu kan. Di Pulau Bali dia nyuri juga itu kan. Kemudian sampai akhirnya dia itu jalan kan dari Banyuwangi terus sampai jalan masuk ke Mojokerto sambil nyuri, dia sambil jalan ke arah barat, kemudian di wilayah Klaten nyuri, di Jogja nyuri, terakhir dia itu di Kulon Progo nyuri itu, di ATM dipakai penjepit itu, orang Lampung 4 orang, kemudian dia baru jalan-jalan, akhirnya dia transit di Bandung. Nah, yang saya maksud dengan penggambaran itu adalah bahwa pelaku itu lintas gitu ya, lintas provinsi, lintas pulau dan sebagainya. Kemudian kan penegakan hukum itu harus cepat ya. Apalagi misalnya ada melakukan tindak pidana di Pulau Jawa. Kemudian karena dia melarikan diri, dia terbang entah ke Kalimantan, entah ke Sulawesi, entah ke Papua, entah ke Sumatera, dia terbang kan dalam 1 hari sudah sampai sana. Nah, kemudian dilakukan penangkapan. Kan harus cepat baliknya ke sini. Nah, ini untuk cepatnya ini adalah untuk jangan sampai terhambat penegakan hukumnya, ada kewajiban lagi yang dibebankan kepada nahkoda, yaitu diatur di dalam pasal 568 KUHP baru. Bunyinya seperti ini. Nahkoda kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak permintaan untuk mengangkut tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana dan atau barang yang berhubungan dengan perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. 1 tahun atau paling banyak kategori 3. Kategori 3 ini berarti 50 juta rupiah dendanya ini. Nah, harus wajib, harus mau. Namun tentunya ada penjelasan tanpa alasan yang sah. Kemudian alasan yang sah contohnya seperti apa ya? Ya misalnya seperti ini ya. Kapal itu kapal Indonesia, nahkodanya juga nahkoda Indonesia. Kemudian dia sedang berlabuh di Pelabuhan Sorong. Kemudian ada petugas penyidik ini sudah membawa tersangka, bawa BB, misalnya BB-nya kontainer gitu kan, yang besar ini kan, dengan tas gitu kan, yang harus dibawa dengan kapal ini kan, kontainer dibawa atau peti kemas BB-nya.
Kemudian nahkoda itu, wah kami tidak bisa Pak, karena kalau Bapak mau naik kapal saya, rute saya setelah dari Sorong, saya harus ke Hawaii misalnya gitu kan. Sedangkan tujuannya tersangka ini akan dibawa ke Jawa, entah ke Surabaya, entah ke Bandung, atau ke Jakarta. Yaudah ke Jakarta gitulah biar mudah contohnya. Kan bukan rutenya. Nah kalau dia menolak yang seperti itu, merupakan alasan yang sah kan gitu. Kan perjalanan kapal itu kan lama, berminggu-minggu kan. Kalau dari Sorong ke Hawaii itu yo kan nggak hanya langsung kayak gini kan, enggak, itu harus muter mungkin ke Filipina dulu atau mungkin ke Papua Nugini dulu baru sampai ke Hawaii sana, mungkin itu kan. Pengalaman saya mengirim barang ke Papua Nugini itu tahun berapa ya, saya ngirim barang ke Papua Nugini itu sekitar di bawah tahun 2000 itu naiknya dari Tanjung Priok, singgah dulu di Singapura, setelah ke Singapura dia ke India, setelah ke India baru ke Tiongkok ke Jepang baru balik lagi ke Surabaya, baru ke Papua terus baru ke Papua Nugini. Kok 2 bulan lebih, hampir 3 bulan itu ngirim barang ke Papua Nugini. Sebelum tahun 2000 itu dulu pernah. Lama itu kapal, apalagi kalau terkait dengan penegakan hukum. Maka itu menolak yang memiliki alasan. Walaupun itu kapal itu nanti kembali lagi ke Jakarta kan rutenya. Jadi apa ya? Alasan yang tanpa alasan yang sah itu ya sebetulnya rutenya ke Surabaya tapi menolak. Nah itu alasan yang tidak sah, itu dipidana. Jelas dari Sorong mau ke Surabaya, ada aparat penegak hukum, penyidik ini bawa tersangka dan barang bukti kontainer atau trailer, nggak mau, dia menolak. Nah yang seperti itu dia alasan yang tanpa alasan yang sah, alasannya tidak sah, jelas karena rutenya ke Surabaya kok, kan itu kan. Kan nanti kalau sudah turun di Surabaya lebih mudah lagi ke Jakartanya kan. Nah, itu dipidana 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3, 50 juta rupiah. Nah, ketentuan-ketentuan ini di mana nahkoda kapal Indonesia itu harus mau adalah untuk mendukung penegakan hukum. Yang namanya penegakan hukum di kita itu kan memiliki asas cepat dan berbiaya murah. Dan harus cepat. Jadi nggak boleh mahal biayanya. Harus murah kan asasnya kan gitu, harus cepat dan biaya murah. Kalau hitungan ekonomi itu kalau semakin cepat itu biayanya harus mahal kan. Oh, kelasnya beda kan, misalnya contoh nih, kereta api ekonomi kan pelan, murah. Nah, kemudian kalau kereta api yang eksekutif cepat itu berhentinya hanya kalau misalnya dari Jakarta itu hanya berhenti di Jogja, Purwokerto, Cirebon, dah sampai Jakarta hanya berhenti 3 kali. Itu yang eksekutif, mahal, itu kan. Cepat, mahal. Tapi kalau asas hukum dibalik, harus cepat dan berbiaya murah. Nah ini yang kadang agak kalau bahasa yang kemarin ngetren itu kayak anomali, udah mintanya cepat tapi harus murah gitu loh. Kalau cepat biasanya kan mahal, jalan tol cepat karena bayar, jalan biasa umum ya mesti lambat, nah, murah nggak bayar tol kan itu kan. Tapi kalau hukum nggak boleh, harus cepat dan berbiaya murah. Nah ini supaya jangan sampai penegakan hukum terhambat, maka nahkoda diberikan kewajiban wajib mau membawa tersangka, terpidana, narapidana atau barang yang berhubungan dengan perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga proses hukumnya bisa cepat, tidak terhambat karena angkutan yang dalam hal ini diperlukan menggunakan kapal. Sesuai asas hukum, asas yang cepat dan berbiaya murah. Saya pikir mudah juga lah ini pasal-pasalnya, walaupun banyak ini mudah kok dipahami ini kan. Dan ini saya pikir juga penting juga untuk rekan-rekan saya penonton SHMK yang sebagai aparat penegak hukum ya, sehingga oh ya Pak Nahkoda ada kewajiban Bapak loh ini di pasal 568. Kalau Bapak
memang satu jurusan, nggak ada alasan kalau ada apa Pak nggak mau membawa tersangka dan barang bukti trailer atau kontainer ini ya jadi persoalan hukum kan gitu. Terangkan begitu, ada toh Pak penyidik ya misalnya kan ada Pak penyidik menjelaskan. Karena kenapa kok penyidiknya bisa menjelaskan kepada nakoda seperti itu besok di tahun 2020 karena sudah mengikuti channel SHMH kan itu kan. Kalau belum mengikuti channel SHMH belum tentu walaupun penyidik itu tahu kan pasal 568 belum tentu. Nah, makanya channel SHMH ini ditonton. Saya pikir channel yang membantu aparat penegak hukum. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-358. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata salah dan ucapan yang tidak tepat yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sudah menonton seluruh video SHMH dan sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.